Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kami dari DPTSI ingin mendemonstrasikan bagaimana cara entry evaluasi atau penilaian di MyITS Academics. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada bagaimana cara mengentry penilaian untuk mata kuliah yang belum diperpanenkan portofolionya ya. Nah, di sini saya ditemani Pak Rizky untuk mendemonstrasikannya. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Azik. Bapak Ibu dosen sekalian, kita mulai saja. Jadi Bapak Ibu bisa masuk lewat MyITS ACID, kemudian nanti memilih icon launcher MyITS Academics. Setelah masuk jangan lupa pastikan Bapak Ibu ada di aktif di sebagai peran apa. Di sini peran dosen di prodi apa. Nah, contoh saya di sini adalah sebagai dosen di S1 Teknik Informatika. Nah, seperti yang tadi Pak Aziz sampaikan, kita akan mencoba untuk melakukan pengisian nilai untuk mata kuliah yang portofolio MK-nya ini belum permanen. Nah, jadi belum ada definisi CPL, CPMK, dan RAE. Nah, ini Mode penilaian yang seperti ini akan seperti yaitu penilaian berbasis komponen evaluasi yang non OBE. Seperti yang lama. Yang lama, yeah. Betul. Yang seperti biasanya Bapak lakukan, ya, sebelum adanya OBE. Baik, setelah masuk di dashboard, Bapak Ibu bisa lihat di penilaian. Nah, di bagian ini ada menu entry evaluasi. Kalau pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, di sini akan muncul daftar mata kuliah atau daftar kelas, mohon maaf, yang diampu semester ini sebagai pengajar yang pertama atau dosen utama. Kalau misalnya tim teaching berarti yang nomor 1. Yang berkewajiban menentukan nilai adalah dosen yang utama. Oke. Di sini ada selektor semester. Kalau ingin berpindah-pindah melihat yang lain. Nah, kita menggunakan untuk semester ini di semester genap 2020-2021 bisa ditampilkan saja. Di sini saya ada 2 kelas yang memang belum selesai permanen, belum ada nilainya. Nah, silakan Bapak Ibu klik saja. Tadi karena kita pakai case study-nya adalah yang belum permanen portofolio MK, saya pilih yang nama mata kuliah ini pemrograman berbasis kerangka kerja. Nah, karena portofolio MK-nya belum dipermanen oleh koordinator MK-nya, maka di contoh kasus ini Bapak Ibu langsung dihadapkan pada pengisian komponen evaluasi seperti biasanya. Jadi sebelum mengisi nilai Bapak Ibu akan isikan. Tapi kalau nanti sudah ada koordinator yang lain sudah mengisikan portofolio MK-nya dan sudah permanen, nanti ada isian CPMK-nya. Nah, itu secara otomatis Bapak Ibu nggak perlu memilih, jadi otomatis akan kembali ke mode lama jika belum dipermanen. Baik, ini di sini di pengisian komponen evaluasi kita isi saja yang pertama misalnya tugas gitu. Seperti biasa, ini kalau saat ini mungkin dulu hanya bahasa Indonesia, sekarang ada kewajiban untuk 2 bahasa. Kemudian jenis evaluasinya saya pilih misalnya tugas ini, assignment ini. Kemudian ada ETS misalnya ya. Midterm exam, saya pilih di sini ETS juga jenis evaluasinya. Kemudian ada EAS ya, final exam. Saya masukkan juga ya, saya mau buat 4 komponen evaluasi saja. Yang terakhir adalah final project. Ini maksimum 40 karakter Bapak Ibu untuk panjang komponen evaluasi, setelah membatasi jika Bapak Ibu berusaha mengisikan lebih dari 40 karakter. Kalau misalkan saya punya tugas 2, ada 2 tugas Pak. Apa boleh saya tulis tugas-tugas gitu Pak? Untuk komponen 1 dan 5 misalkan. Iya, usahakan namanya berbeda. Jadi nama komponennya usahakan berbeda agar tidak menimbulkan kebingungan. Jadi diberi saja sufiks tugas 1, tugas 2. Oke. Jadi, namanya kami sarankan dibedakan. Baik. Bapak Ibu. Betul. Oke, kita masukkan di sini misalnya kanan 4 saya bagi aja 25 ini tergantung kontrak kuliah nih sama di nya. Kita simpan finalisasi. Ini harus dilakukan dulu. Setelah finalisasi maka nanti
form pengisian nilai per komponen evaluasi akan muncul. Nah, di sini tidak ada pengisian by CPMK, semuanya murni seperti biasanya menggunakan komponen evaluasi. Di sini ada tugas 25%, ETS 25%, EAS 25%, final project 25%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nuliskan di sini secara manual seperti ini. Desimal bisa, Pak? Desimal juga bisa pakai repeat. Oke. Ya. 20,6 misalnya seperti ini. Pakai titik, Pak ya? Pakai titik kalau di sistem. Di sini akan membatasi juga karakternya, tidak boleh lebih biasanya. Nah, iya. ada peringatan dari sistem. Dan tidak bisa disimpan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang masih salah di inputannya, nanti tombolnya akan disable ya. Nah, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu nanti mengisi sampai lengkap. Kalau sudah bisa disimpan nilai dulu. Kalau belum siap untuk simpan nilai permanen, simpan nilai dulu seperti ini. Nanti nilai yang sudah dimasukkan tentunya akan tersimpan. Ya, akan tersimpan. Jadi kalau kita tutup aplikasinya, terus lanjut lagi, habis istirahat, lanjut lagi, masih tersimpan ya Pak ya, amannya? Masih tersimpan. Okay. Asal tidak lupa menekan tombol simpan. Simpan nilai. Atau perubahan nilai. Oke. Betul. Seperti itu. Nah, ini cara pertama. Jadi yang menggunakan ini otomatis dihitung nanti nilai akhirnya. Acuan nilai hurufnya ada di bawah sini ya. Nah, di bawah sini ada histogramnya juga. Nah, kemudian ada cara lain yang mungkin Bapak Ibu dosen sudah biasa lakukan, yaitu dengan upload lewat file Excel. Upload lewat template Excel. Nah, kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah mengunduh template dari SI Akademik yang lama, saran saya itu tidak dipakai, harus menggunakan template yang baru lewat MyITS Academy. Silakan tekan tombol unduh sesuai dengan perintah di sini petunjuknya. Nah, nanti ini ada muncul file yang harus diunduh, kecil saja, ini sekitar 10 KB. Kemudian Bapak Ibu buka saja Excelnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa mulai mengisikan yang sudah terisi sebelumnya di aplikasi webnya, tentunya tidak hilang. Oke. Tetap masih muncul, Bapak Ibu bisa melanjutkan gitu ya, atau mau ditumpuk dari page. Jadi prinsipnya waktu upload ini ya, jadi kalau misalnya saya anggap 100 semua gitu nih, anggap 100 semua saya simpan. Bapak Ibu jangan mengubah yang lainnya, jadi hanya mengubah area pengisian nilai saja. Oke. Silakan mengubah area pengisian nilai saja, jangan mengubah urutan ataupun nama komponen evaluasi, urutan komponen evaluasi atau urutan mahasiswa ya. Jadi hanya yang pengisian nilai saja. Kita simpan seperti ini. Nah, prosesnya tinggal di-upload saja, diunggah. Ya, ini file yang tadi saya edit. Nah, ini nanti diunggah itu maka akan mereplace semuanya yang ada di sini dengan yang ada di Excel. Dia akan di sistem dihapus dulu, nanti di-upload dengan. Jadi yang di Excel ini menjadi acuan karena Bapak Ibu unggah seperti itu. Oke. Nah, ini prosesnya cukup cepat, jadi sudah muncul di sini hasil input dari Excel. Nah, nggak perlu simpan nilai kalau dari Excel karena sudah otomatis tersimpan dari unggah Excel tadi. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu seperti biasa, sudah yakin, Bapak Ibu tinggal lakukan simpan nilai permanen. Ada konfirmasi, silakan tekan tombol simpan permanen. Nah, berhasil, sudah selesai Bapak Ibu dalam pengisian nilai yang tanpa menggunakan OBE atau Outcome Based Education. Nah, di sini ada nilai telah dipermanen ya. Ini acuan tanggal permanen Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang beda dengan yang sebelumnya. Bapak Ibu masih dapat melakukan batal permanen sebelum batas akhir pengisian nilai. Jadi kita misalnya batas akhir pengisian semester genap ini adalah tanggal 26 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Maka Bapak Ibu tombol permanennya masih ada. Bapak Ibu masih bisa. Mungkin ada kesalahan atau apa, silakan diperbaiki, kemudian disimpan dan dipermanen lagi jika misalnya ada kesalahan. Jadi tidak perlu form merah. Dia tidak perlu menggunakan form merah atau minta dibukakan ke DPND karena masih sampai tanggal 26. Tapi kalau udah lewat harus tetap. Itu baru nanti ada mekanisme ralat sendiri. Iya. Kira-kira seperti itu, dan ini seperti biasa ada statistik nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan ini ada histogram untuk masing-masing nilai akhir.
Kira-kira seperti itu Pak Hazik, cukup Siap. sederhana. Mantap. Seperti yang ya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di video DPTSI yang lainnya. Terima kasih.